Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tema hari ini saya ambil dari nama 3 orang yang akan muncul di dalam teks bacaan kita, yakni Paulus, Festus, dan Agripa. Paulus, Festus, dan Agripa. Kita mari memperhatikan Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Bacaan kita cukup panjang, silakan menyimaknya dan berkonsentrasi. Kisah 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan yang dinantikan oleh ke-12 suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadah aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Di dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suara nyaring mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, 'Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang.' Tetapi aku menjawab, 'Siapakah engkau Tuhan?' Kata Tuhan, 'Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara, dan bahwa dia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa dia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya,
Berkatalah Festus dengan suara nyaring, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semua ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama kelamaan bukan hanya engkau saja, tapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Saudara, teks yang baru kita baca ini bercerita tentang pembelaan diri Paulus di hadapan Raja Agripa. Raja Agripa ini adalah cicit dari Raja Herodes Agung. Raja Herodes Agung ini adalah Raja Herodes yang mau membunuh Tuhan Yesus pada waktu dia dilahirkan. Raja Herodes Agung mempunyai satu anak namanya Aristobulus. Lalu Aristobulus punya satu anak namanya Agripa I. Lalu Agripa I punya anak Agripa II. Jadi ini adalah cicitnya Herodes Agung yang mau bunuh Yesus. Nah, saudara-saudara, di dalam pasal 25 Kisah Para Rasul diceritakan bahwa orang-orang Yahudi dan imam-imam membuat tuduhan palsu terhadap Paulus, dan mereka lalu menghadapkan Paulus kepada Festus untuk diadili. Mari lihat Kisah 25 ayat 7, dikatakan di sana, "Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya, dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan." Mengajukan begitu banyak tuduhan, tapi persoalannya adalah mereka tidak bisa membuktikan tuduhan itu. Berarti ini adalah tuduhan yang palsu. Lalu saudara-saudara, Paulus membela diri di hadapan Festus. Bahkan dia memutuskan untuk naik banding kepada Kaisar di Roma. Kisah 25 ayat 10-11. Tapi kata Paulus, "Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tapi jika apa yang mereka lakukan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar." Jadi saudara-saudara, Paulus disidang, tapi dia menolak semua tuduhan dan dia siap naik banding kepada Kaisar. Nah, saudara-saudara, sebelum Paulus naik banding kepada Kaisar, beberapa hari kemudian Festus, gubernur Romawi ini, mendapatkan kunjungan dari Raja Agripa. Nah, sebenarnya Paulus ini adalah tahanan lama, tahanan dari gubernur sebelumnya yang namanya Felix. Felix ini menahan Paulus sampai Felix lengser, Paulus masih ditahan dalam penjara. Dan begitu Festus menggantikan Felix, Festus ini mewarisi Paulus. Dan karena itu dia mengadakan pemeriksaan tentang kasusnya Paulus. Tidak selesai sampai di situ, maka Paulus mau naik banding ke Kaisar. Tapi Raja Agripa berkunjung kepada Festus. Nah, lalu akhirnya Festus berpikir, daripada saya kirim ini orang mau naik banding kepada Kaisar di Roma, daripada dia naik banding kepada Kaisar di Roma, kalau dia naik banding, saya perlu ada catatan kasus untuk dibawa ke Roma. Tapi Festus memeriksa Paulus, dia tidak menemukan satu salah pun. Kalau dia tidak menemukan satu salah, catatan apa yang mau dia kirimkan kepada Kaisar di Roma dalam rangka naik bandingnya Paulus? Karena itu, begitu Agripa datang, dia meminta Agripa bertemu dengan Paulus. Tujuannya apa? Mungkin ketika Agripa memeriksa Paulus, ditemukan kesalahan. Begitu temukan kesalahan, dia punya catatan. Catatan supaya
waktu Paulus naik banding ke Romawi, dia mempunyai catatan apa-apa saja kejahatan dari Paulus. Dan lalu akhirnya Paulus diperhadapkan pada Raja Agripa. Lalu muncullah percakapan yang sudah kita baca di dalam pasal 26 ini. Nah, saudara-saudara, di sini saya tidak bermaksud untuk membuat eksposisi lengkap terhadap seluruh teks di dalam bacaan kita, tapi saya hanya akan menyoroti 3 orang yang merupakan inti di dalam bacaan kita seperti judul khotbah ini, yaitu Paulus, Festus, dan Agripa. Jadi sekarang saya memulai dengan orang pertama, yaitu di sana ada Paulus, seorang Kristen. Jelas Paulus adalah seorang Kristen, dan saya kira tidak satu orang pun meragukan bahwa Paulus adalah seorang Kristen. Nah, kalau saya bicara di sini tentang seorang Kristen, saya tidak bermaksud seorang yang beragama Kristen. Tidak. Bagi saya orang bisa beragama Kristen, orang bisa berKTP Kristen, tapi sesungguhnya dia bukan Kristen. Kristen dalam pengertian sesungguhnya adalah seseorang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Percaya Yesus telah menebus seluruh dosa-dosanya di kayu salib, dan karena itu dengan iman kepada Yesus dia akan diselamatkan. Itu adalah Kristen yang sungguh-sungguh. Tapi ternyata tidak semua orang beragama Kristen mempunyai iman seperti itu. Tidak semua orang berKTP Kristen mempunyai kepercayaan seperti itu. Berarti beragama Kristen belum tentu adalah Kristen. BerKTP Kristen belum tentu adalah Kristen. Nah, kalau di sini saya bicara Paulus adalah seorang Kristen, maksudnya adalah bukan beragama Kristen, bukan berKTP Kristen, tapi seorang yang sungguh-sungguh percaya Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, yang mati, yang bangkit, dan yang menyelamatkan dia oleh imannya kepada Kristus itu. Jadi Paulus adalah seorang Kristen. Dan Paulus bukan cuma seorang Kristen, dia adalah seorang Kristen yang gigih di dalam memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Dan karena kegigihannya dalam memberitakan Injil itulah dia dituduh dengan tuduhan palsu, bahkan dia mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Di dalam pasal 25 ayat yang ketiga dikatakan di sana, kepadanya mereka meminta satu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Jadi di sini Paulus ada di Kaisarea, mereka minta supaya dia pergi ke Yerusalem. Mereka siap cegat dia di tengah jalan. Kalau Paulus sampai pergi ke Yerusalem, dia akan dibunuh di tengah jalan. Untungnya adalah Festus tidak memberi izin itu dan lalu diperiksa di Kaisarea. Nah, saudara-saudara, karena kegigihan dalam beritakan Injil lah, maka Paulus mau dibunuh. Tapi dia lalu diperhadapkan kepada penguasa-penguasa seperti Festus, seperti Agripa. Dan saudara-saudara, apa yang Paulus alami ini persis seperti yang sudah dibicarakan atau dinubuatkan Yesus pada waktu dia masih ada di dunia. Tuhan Yesus pada waktu mengutus murid-muridnya beritakan Injil, dia memberi pesan di dalam Matius 10 ayat 18. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja. Karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa, raja-raja. Dan sekarang Paulus mengalaminya. Paulus mengalaminya bahwa karena Yesus dia digiring ke hadapan Felix. Karena Kristus dia digiring ke hadapan Festus. Karena Kristus dia diperhadapkan ke hadapan Raja Agripa. Tapi saudara, di dalam pesan Yesus di dalam Matius 10 ayat 18 ini, Yesus tidak hanya mengatakan bahwa para muridnya akan diperhadapkan pada penguasa dan raja-raja, tapi juga Yesus mengatakan itu dapat dijadikan kesempatan bagi para muridnya memberitakan Injil kepada para penguasa dan para raja di mana dia diperhadapkan. Coba sekarang lihat Matius 10 ayat 18 sekali lagi. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau mereka digiring ke penguasa dan raja, itu akan menjadi suatu kesaksian bagi mereka. Apa maksudnya menjadi satu kesaksian bagi mereka? Di dalam Alkitab Indonesia sehari-hari dibilang begini,
itulah kesempatan bagimu untuk memberi kesaksian tentang aku kepada mereka dan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kamu diperhadapkan di sidang pengadilan, atau kalau kamu diperhadapkan pada penguasa, pada raja-raja, itu kesempatan untuk beritakan Injil. Jikalau kamu tidak ditangkap oleh raja, bagaimana kamu bisa beritakan Injil pada raja? Ketemu raja saja belum tentu bisa. Jikalau kamu tidak digiring ke muka penguasa-penguasa, bagaimana kamu bisa beritakan Injil kepada penguasa? Ketemu penguasa saja belum tentu bisa. Tapi kalau kamu sampai digiring ke hadapan penguasa dan raja, itu kesempatan untuk beritakan Injil pada mereka. Jadi, adakah di antara saudara yang kepengen beritakan Injil kepada para penguasa? Tidak ada cara lain mungkin? Mungkin salah satu caranya adalah saudara mesti ditangkap dan digiring ke muka penguasa. Nah, saudara-saudara, itulah yang sekarang dialami oleh Paulus. Dia ditangkap, dia dimasukkan penjara, dia diperhadapkan pada penguasa-penguasa dan raja-raja. Tapi saudara-saudara, pada saat itu dia diberikan kesempatan untuk membela diri. Dia membela diri, dia melakukan apologia. Maka saudara-saudara, di sini Paulus memulai pembelaannya di hadapan Agripa, juga di hadapan Festus dan istri dari Agripa, yaitu Bernike. Nah, saudara-saudara, mula-mula Paulus memulai pembelaannya dengan bercerita tentang keadaannya sebelum dia bertobat, pada waktu dia masih menentang kekristenan, di mana dia menangkap, menyiksa, bahkan membunuh banyak orang Kristen. Dia bersaksi tentang hidupnya. Kisah 26 ayat 4, 5, 9 dan 12. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sesudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian. Aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Lalu ayat 9, bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus bertindak keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. 12, dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik dan seterusnya. Paulus bersaksi, saya dulu bagaimana? Saya dulu seorang yang sangat aktif di dalam agama yang lama. Saya adalah orang yang gigih memberantas kekristenan, yang gigih untuk menghancurkan kekristenan. Itulah saya dulu. Paulus memulai pembelaannya dengan memberikan kesaksian pribadi. Selanjutnya, dia mulai menceritakan juga tentang peristiwa di mana dia melihat Yesus dalam perjalanannya yang menyebabkan pertobatannya atau panggilannya atau perintah yang dia terima dari Yesus untuk memberitakan Injil. Ayat 13 sampai 18. Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya lebih terang daripada cahaya matahari. Ini pasti Yesus. Yesus lebih terang dari matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang gegala rangsang. Apa itu sukar bagimu menendang gegala rangsang? Gala rangsang itu sama seperti pohon duri. Ada pohon di sini tapi penuh duri. Nah, kalau ada pohonnya penuh duri, kita tendang pohonnya, siapa yang bonyok? Pohonnya atau kita? Siapa yang hancur? Pohonnya. Siapa yang kesakitan? Pohonnya atau kaki kita? Kita. Semakin tendang pohon duri, semakin lubang kakimu. Semakin menghantam pohon duri dan keras, semakin kamu sendiri merasa sakit. Jadi Tuhan Yesus bilang kepada Paulus, Paulus, sukar bagimu menendang gegala rangsang. Artinya begini, kau mau lawan aku? Kalau kau lawan aku, kamu hanya akan menyusahkan dirimu sendiri. Kalau kamu lawan aku, kamu hanya akan menyiksa, menyakiti dirimu sendiri. Sukar bagimu menendang gegala rangsang. Itu maksudnya. Ayat 15, tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu.
Tapi sekarang bangunlah, berdirilah. Aku menampakkan diri padamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kulihat daripadaku, tentang apa yang kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Paulus mulai cerita masa lalu dia bagaimana. Tapi lalu dia bercerita bagaimana dia dipanggil Tuhan. Banyak mana cerita antara masa lalu dengan masa dipanggil Tuhan. Ya. Kalau lihat jumlah ayatnya, dia cuma omong masa lalunya tidak terlalu panjang. Tapi begitu dia bercerita pertobatannya, panggilannya, pelayanannya, dia memakan space yang lebih banyak, ayat yang lebih banyak. Hari ini ada banyak orang bercerita, dia cerita dia punya jahat 1 jam, 5 menit yang terakhir dia bilang, tapi sekarang sudah bertobat, puji Tuhan. Tapi Paulus tidak, dia cerita tentang masa lalunya, inti-intinya saja. Tapi dia bicara tentang pengalaman pertobatannya secara detail. Dia bersaksi di hadapan Raja Agripa. Nah, saudara-saudara, kelihatannya ini kesaksian biasa. Tapi saudara, sebenarnya di dalam kesaksian ini Paulus menyisipkan pesan Injil di dalamnya. Dia menyisipkan berita Injil, atau dengan kata lain dia beritakan Injil kepada Festus, kepada Bernike, dan juga kepada Raja Agripa yang duduk mendengar dia. Saudara, dia mengatakan, gara-gara itulah dia beritakan Injil. Lihat Kisah 26 ayat 19-21. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu aku tidak pernah tidak taat. Dia beritakan pelayanannya didasarkan pada pengalaman di mana dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi mula-mula aku beritakan kepada orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan kepada bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat, berbalik kepada Allah, melakukan pekerjaan sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Jadi dia berikan kesaksian, dia mau ditangkap, dibunuh karena pemberitaan Injil. Nah saudara, seperti saya bilang tadi, di dalam cerita dia, Paulus rupanya menyisipkan pesan pemberitaan Injil. Saudara, orang Yahudi tidak percaya Yesus itu Tuhan. Orang Yahudi tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan, tidak. Tapi waktu Paulus bercerita kepada pembesar penguasa ini, dia secara eksplisit mengatakan Yesus adalah Tuhan. Lihat ayat 15. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti saudara, pada waktu dia bicara, dia bersaksi, kelihatannya dia bersaksi biasa, tapi dia menyampaikan satu pesan di dalam kesaksian, Yesus adalah Tuhan. Bersaksi mesti seperti ini. Bersaksi mesti menyampaikan pesan Injil di dalam kesaksiannya. Setelah dia menyatakan Yesus Tuhan, dia lalu mengutip kata-kata Yesus yang berkaitan dengan keselamatan. Ayat 17-18. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Di sini Paulus kutip kata-kata Yesus yang mengatakan, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku beroleh pengampunan dosa. Berarti Paulus sekarang bicara soal pengampunan dosa melalui iman. Lalu kalimat terakhir, dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Bagian apa? Bagian keselamatan. Maka di sini Paulus bicara pengampunan dosa dan keselamatan. Tapi pengampunan dosa dan keselamatan hanya dimungkinkan melalui iman mereka kepadaku. Berarti Paulus ini menekankan orang diampuni dosanya, orang diselamatkan bukan karena dia berbuat baik, bukan karena dia beriman dan berbuat baik, tapi hanya karena dia beriman kepada Yesus. Maka di sini saudara, Paulus sementara mengajarkan tentang inti Injil, bahwa manusia perlu beriman kepada Kristus
untuk mendapatkan keselamatan dan pengampunan dosa. Jadi Paulus bicara Yesus Tuhan. Setelah itu dia bicara tentang pengampunan dosa dan keselamatan melalui iman. Ketiga, dia bicara soal pentingnya bertobat dari dosa. Ayat 19. Tetapi mula-mula aku beritakan pada orang Yahudi di Damsyik, Yerusalem, seluruh Yudea, juga kepada bangsa lain. Mereka harus bertobat, berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan pertobatan. Maka lagi-lagi pesan pemberitaan Injil masuk melalui kesaksian ini. Setelah itu saudara-saudara, dia tidak lupa satu hal yang penting di dalam Injil, yaitu Yesus mati dan bangkit. Ayat yang ke-8. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Lalu ayat 23, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara, dan bahwa dia adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dia bicara Yesus yang menderita sengsara, mati. Setelah itu dia bicara dia dibangkitkan dari antara orang mati. Ini isi Injil. Paulus kelihatannya bersaksi, kelihatannya membela diri, tapi Injil jalan melalui kesaksiannya. Dan saudara-saudara, dia lalu mengatakan semua yang dia katakan bukan ajaran dia, asli dari dia, tidak. Tapi dia katakan itu adalah warisan dari para nabi. Ayat 22. Dan apa yang kuberitakan ini tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Setelah itu dia tanya sama Agripa, percayakah engkau kepada para nabi? Kenapa dia bilang percayakah engkau kepada Yesus? Tidak. Dia bilang percayakah engkau kepada para nabi? Karena apa? Karena berita tentang Mesias harus menderita, mati, bangkit, harus beriman kepada Mesias untuk pengampunan dosa dan keselamatan. Itu diberitakan para nabi dan juga Musa. Kalau kau percaya kepada para nabi, kamu harus percaya apa yang mereka sampaikan. Kalau apa yang mereka sampaikan sama dengan apa yang saya sampaikan padamu, berarti kamu mesti percaya apa yang saya sampaikan. Kalau begitu, engkau mesti percaya Yesus itu Tuhan. Dia mati, lalu dia bangkit, lalu beriman kepada dia. Kamu akan terima pengampunan dosa dan keselamatan. Wah, ini kesaksian yang luar biasa. Hari ini jarang kita dapat orang bersaksi begini kan? Hari ini kebanyakan orang bersaksi, saudara-saudara, saya stroke 3 tahun. Puji Tuhan sekarang kaki sudah bisa goyang-goyang sedikit. Hanya itu. Hari ini banyak orang bersaksi hanya karena dapat mujizat, dapat duit, dapat berkat dan sebagainya. Tapi jarang orang bersaksi menyampaikan pengalaman iman pertobatannya, tapi menyisipkan pesan Injil di dalam semua itu. Ini kesaksian yang luar biasa menurut saya. Ini pembelaan diri di hadapan sidang pengadilan. Tapi ini sekaligus kesaksian pribadi, sekaligus Injil diberitakan. Semua ini memperlihatkan bahwa Paulus adalah seorang Kristen. Tapi dia seorang Kristen, bukan seorang Kristen biasa. Dia seorang Kristen yang sangat gigih dan berani beritakan Injil. Perhatikan saudara, dia beritakan Injil tentang Yesus. Bukan dalam kebaktian di mana semua orang satu agama dengan dia. Tidak. Dia beritakan Injil justru di ruang pengadilan di mana dia disidang sebagai terdakwa. Tapi dia beritakan Injil. Dia beritakan Injil tentang Yesus bukan kepada orang-orang Kristen yang sudah bersimpati pada Yesus. Tidak. Justru dia beritakan Injil kepada para musuh Kristen, yaitu orang-orang yang membenci Yesus. Dia beritakan Injil bukan kepada orang-orang yang datang untuk mendengarnya. Tidak. Kalau kita bikin acara KKR, orang datang minimal sekian persen sudah kepengen dengar. Tapi di sini Paulus bicara Injil bukan kepada orang-orang yang kepengen dengar. Tidak. Mereka ada di situ karena hendak membunuh dia, hendak sidang buat dia. Tapi kepada mereka lah Injil diberitakan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Paulus persis seperti yang dilakukan Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes diperhadapkan pada sidang mahkamah agama Yahudi. Mereka digiring di ruang sidang. Tapi justru waktu masuk ruang sidang inilah mereka justru beritakan Injil tentang Yesus Kristus dengan sangat berani. Coba kita lihat Kisah 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu. Mulai diperiksa dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah
atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka jawab Petrus, langsung ayat 10. Ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Di ruang sidang dia bicara Yesus disalibkan, tapi Yesus yang dibangkitkan. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun dia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wah saudara, di ruang sidang justru beritakan Injil. Di ruang sidang bicara Yesus mati, disalibkan, bicara Yesus bangkit, bicara nama Yesus yang penuh kuasa, dan selanjutnya bicara tentang nama Yesus yang satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Paulus, Petrus, Yohanes, dan rasul-rasul yang lain, mereka bukan seperti para pendeta pluralis hari-hari ini yang terlalu banyak toleransi sehingga tidak berani bicara tentang nama Yesus, apalagi Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Mereka mungkin berpikir mereka terlalu bijaksana dan bijaksini, tapi akhirnya mereka justru menyeleweng dari firman Tuhan, menyeleweng dari Injil yang sesungguhnya. Saudara-saudara, Paulus seorang Kristen, seorang yang tanpa kompromi, seorang yang gigih beritakan Injil tentang Yesus Kristus dalam setiap kesempatan. Apakah saudara adalah orang Kristen sungguh-sungguh? Kalau ya, apakah saudara juga seorang yang berani beritakan Injil? Hari ini ada begitu banyak orang Kristen, bahkan mereka yang mengaku hamba Tuhan, pendeta-pendeta, tidak pernah beritakan Injil. Hari-hari ini terlalu banyak KKR tanpa Injil di dalamnya. Yang ada hanya propaganda mujizat, penggandaan mujizat. Tuhan Yesus penyembuh. Dan terlalu banyak KKR seperti itu, yang hanya bicara mujizat, mujizat, kesembuhan tanpa Injil di dalamnya. Hari ini terlalu banyak KKR hanya berisi lelucon-lelucon yang menghina martabat mimbar. Dalam contoh tentang Petrus yang saya angkat, Petrus baru menyembuhkan orang. Karena itu dia dipanggil. Dengan kuasa manakah engkau menyembuhkan orang lumpuh itu? Petrus bilang, di dalam nama Yesus orang Nazaret yang kamu salibkan, tapi yang dibangkitkan itulah orang ini berdiri. Setelah itu dia lanjutkan, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya manusia bisa selamat. Berarti di situ ada mujizat kesembuhan. Tapi Petrus hanya meloncat, memakai batu sebagai batu loncatan mujizatnya, meloncat kepada pemberitaan Injil. Berarti mujizat bukan tujuan Petrus, pemberitaan Injil adalah tujuannya. Mujizat hanya sebagai batu loncatan untuk membawa Injil kepada banyak orang. Tapi hari ini banyak orang menjadikan mujizat menjadi tujuannya. Setelah mujizat, Injilnya di mana? Tidak ada. Saudara-saudara, Paulus adalah seorang Kristen, seorang yang gigih beritakan Injil. Saudara orang Kristen, seberapa gigih saudara beritakan Injil? Di sana ada Paulus, seorang Kristen yang berani, gigih beritakan Injil. Maukah saudara meneladani orang Kristen seperti Paulus ini? Kedua, di sana ada Festus, seorang kafir. Nama sebenarnya dari Festus adalah Tertius Festus. Tadi sudah saya singgung, dia adalah gubernur Romawi yang memerintah sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi,
menggantikan gubernur sebelumnya yang namanya Felix. Ingat waktu itu orang Yahudi sementara dijajah oleh orang Romawi. Karena itu saudara-saudara, maka wilayah Israel hanya dijadikan satu provinsi di bawah Romawi. Maka Romawi mengangkat gubernur-gubernur untuk berkuasa atas tanah Israel atau tanah Palestina yang disebut sebagai provinsi Yudea. Maka gubernur-gubernur sebelumnya itu ada, misalnya yang paling terkenal adalah Pontius Pilatus. Itu gubernur. Waktu Yesus lahir, waktu Yesus melayani, dia yang jadi gubernur. Tapi setelah itu dia pulang ke Roma. Ada yang bilang Pontius Pilatus jadi Kristen, ada yang bilang mati bunuh diri karena tiap malam tidur frustrasi karena lihat wajah Yesus terus. Nah, entah yang mana benar, tapi setelah Pontius Pilatus ada gubernur-gubernur lain yang berganti-gantian memerintah di tanah Yudea. Lalu ada Felix. Nah, setelah itu Felix pulang ke Romawi, dia digantikan oleh Festus ini. Lihat pasal 24 ayat 27 dari Kisah Rasul. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, dia membiarkan Paulus tetap di dalam penjara. Jadi Festus ini orang Romawi. Sebagai orang Romawi, dia bukan orang Yahudi. Dia tidak kenal hukum Taurat. Dia tidak kenal nabi-nabi Yahudi. Dia tidak kenal iman Yahudi. Dia betul-betul orang kafir. Orang Romawi percaya begitu banyak dewa. Dan dewa-dewa bisa jadi manusia. Itu kepercayaan Romawi yang kuno. Dan sebagai seorang kafir, jelas saudara-saudara, sebagai seorang Romawi, jelas Festus ini adalah seorang kafir. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau ini orang kafir tidak pernah tahu tentang Nabi, tidak pernah tahu tentang Musa, tidak pernah tahu tentang hukum Taurat, tidak pernah tahu tentang janji mesianik, tidak pernah tahu apa-apa konsep tentang Kristus, tidak pernah tahu ada orang mati bangkit dan sebagainya. Sekarang di hadapan orang kafir ini, Paulus bicara semua itu. Waktu Paulus bicara semua itu, dia bicara dengan begitu lancar, begitu semangat. Festus yang kafir ini baginya tidak masuk di akal. Karena itu Festus bilang apa? Kisah 26 ayat 24. Sementara Paulus mengemukakan semua itu, mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak membuat engkau gila." Karena bagi seorang kafir, semua yang diomong oleh Paulus ini, mana dia mengerti? Agripa bisa mengerti, karena Agripa berlatar belakang Yahudi. Tapi Festus seorang Romawi, mana mengerti dia tentang hal itu? Karena itu wajar ketika dia mengatakan, "Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak membuat engkau gila." Jadi Festus menganggap Paulus gila karena ilmunya banyak. Dan inilah tanggapan seorang kafir terhadap seorang Kristen. Dan ini menunjukkan saudara bahwa orang Kristen memang bisa dimaki atau dianggap gila karena pengetahuannya yang banyak, atau karena apa yang dia percayai, atau karena apa yang dia lakukan. Kalau seorang Kristen bicara tentang hal-hal rohani, kalau seorang Kristen bicara tentang perkara-perkara rohani yang tidak dimengerti oleh orang-orang non-Kristen, misalnya dia bicara Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia, berarti Yesus adalah Allah sekaligus manusia. Yesus itu mati menebus dosa, dia satu-satunya jalan ke surga. Dia mati, dia bangkit dari antara orang mati. Alkitab adalah firman Allah dan lain-lain sebagainya. Ini semua tidak dimengerti oleh orang-orang non-Kristen. Dan sangat memungkinkan mereka akan mengatakan kepada orang Kristen, "Engkau gila." Saya memposting khotbah, tanya jawab, penjelasan-penjelasan begitu banyak di YouTube. Semua video saya di YouTube mungkin hampir 700 video sekarang ini. Tapi saudara, kalau saya memperhatikan begitu banyak komentar, ribuan komentar, dan mayoritas komentar hanya memaki-maki saya. Ada yang pendeta bodoh, pendeta goblok, pendeta babi, anjing, dan sebagainya. Begitu banyak mereka memaki-maki saya. Saya coba kasih contoh beberapa. Tadi malam baru saya buka dan lihat.
Ada orang yang pendeta goblok, pengen berak di mulutmu. Masa ada Tuhan dilahirkan? Coba pikir, kalau dilahirkan siapa yang membuat isi bumi, sedangkan dia baru lahir. Kan Tuhan menciptakan langit dan isi bumi. Kalau dia baru lahir, kapan tuh si Yesus menciptakan, sedangkan dia lahir, bumi sudah ada. Jelas ini dongeng. Mana ngerti mereka? Lalu, manusia kok bisa jadi Tuhan? Aneh, sejak lahir Yesus gak bisa. Dan kapan, sejak umur berapa Yesus jadi Tuhan? Manusia kok dituhankan? Lucu. Saya dibilang manusia dungu, lebih rendah dari hewan ternak. Pendeta idiot, bin dodol sedunia. Pendeta ini seperti setan. Saya bukan marah atau asal bicara, tapi saya merasakan bahwa pendeta idiot ini benar-benar sundal atau setan. Terus gak jelas sesuai dengan mukanya yang gak jelas. Apa yang aneh lu, pendeta aneh, pendeta goblok, Pak pendeta cocok jual obat kurap, bagus vokalnya. Ribuan yang mau dia begini. Kalau saudara baru dimaki satu kali tersinggung, saya ribuan kali. Tapi saya maklumi mengapa? Karena apa yang saya beritakan. Coba pikir, mereka berpikir, masa Tuhan kau dilahirkan? Bukankah Tuhan yang ciptakan isi dunia? Kalau Tuhan dilahirkan, waktu dia lahir, isi dunia sudah ada. Kapan dia cipta? Kalau ngerti kan sederhana saja kan. Ya memang karena kau surati dia manusia. Dia itu sudah Tuhan, lebih tua dari alam semesta. Tapi waktu dia jadi manusia, dia lahir. Tapi kapan dia cipta dunia? Dulu sebelum jadi manusia. Selesai. Tapi hal sederhana itu, saudara-saudara, begitu sulit bagi orang-orang kafir. Karena itu kalau mereka bilang orang Kristen, goblok, idiot, saya rasa semua saya terima. Tapi yang saya tidak terima, dia bilang muka tidak jelas. Jadi saudara-saudara jangan heran kalau sebagai seorang Kristen, kalau saudara mempercayai satu ajaran, itu terasa aneh bagi orang-orang yang tidak percaya. Dan sangat memungkinkan mereka akan memaki kamu, atau akan menjelekkan kamu, akan menghina kamu dengan hinaan yang paling berat. Ketika seorang Kristen mempunyai semangat luar biasa untuk mentaati Tuhan, untuk melayani Tuhan, atau mau pergi ke gereja dengan rajin, setiap minggu rajin ikut PA, bisa-bisa dianggap gila. Saya kira mungkin kita salah satu, kalau bukan satu-satunya gereja yang khotbah terlama. Saya bisa khotbah 1,5 jam, nyaris 2 jam. Tapi ada saudara juga yang datang dengar. Tapi ada orang pernah cerita pada saya, begitu dia pulang sampai di rumah, lama tidak pulang, berapa jam pulang, begitu sampai di rumah mamanya tanya, kok pulang? Ya kenapa? Oh mama kira sudah langsung ke surga. Mama kira lagi-lagi dengar firman Tuhan, tahu-tahu kalian naik ke surga. Padahal kita menikmati firman Tuhan sedemikian rupa, bagi orang yang tidak mengerti, bagi orang-orang dunia, bagi orang-orang kafir, itu sesuatu yang tidak masuk di akal mereka. Mereka anggap kita gila. Ketika seorang Kristen rela mengorbankan apa yang ada pada dia untuk Tuhan, dia bisa dianggap gila. Pendeta Budi Asali pernah dianggap gila. Mengapa? Karena pada waktu tahun berapa tuh dia lagi kuliah di ITS. Sampai semester terakhir, 1 semester lagi lulus menjadi sarjana teknik. Tapi justru di semester terakhir itu Tuhan panggil dia jadi hamba Tuhan. Dan dia tidak tunggu di wisuda dari ITS, baru setelah itu dipersiapkan jadi hamba Tuhan. Tidak, dia berhenti kuliah dan langsung masuk ke pelayanan. Bukan langsung sekolah teologi, ikut gereja, ikut pelayanan. Berapa tahun kemudian baru pergi sekolah di Amerika. Tapi gara-gara dia keluar, nyaris wisuda keluar, dia dianggap gila oleh teman-teman dan keluarganya. Asmiranda yang terkenal, punya iklan-iklan yang dia bintangi, sinetron-sinetron yang dia main. Tapi gara-gara jadi Kristen, dia hilang semua, dicekal semua. Dan bukankah orang bisa anggap dia gila dengan keputusannya menjadi seorang Kristen? Ketika kita
menawarkan tanah ini. Saya ingat waktu itu ini hanya masih lumpur-lumpur. Dan kita datang, tanah berapa? Sekian ratus juta. Kita sudah baku tawar berapa ratus juta, padahal uang belum ada. Tidakkah kalau orang tahu berkata, ini orang-orang yang menawar ini sedang gila. Mereka menawar ratusan juta tanpa uang di tangan. Tidakkah itu dianggap gila? Tapi saudara-saudara, memang orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang bersemangat bagi Tuhan, orang-orang yang berjuang bagi Tuhan, orang-orang yang mempercayai satu kebenaran Tuhan, seringkali dianggap gila oleh orang-orang dunia ini. Jangankan kita, Yesus sendiri mengalami itu. Dalam Markus 3 ayat 21, waktu kaum keluarga Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, dia tidak waras lagi. Kalau papa dan mamamu anggap kamu tidak waras, ingat, sebelum kamu, Yesus duluan. Yohanes 8 ayat 48, orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Orang Yahudi anggap Yesus kerasukan setan. Yohanes 10 ayat 20, dia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengar dia? Yesus dianggap gila, kerasukan setan. Matius 27, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datang imam-imam kepala, orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Si penyesat itu. Jadi Yesus disebut sebagai tidak waras lagi. Dia disebut sebagai gila, disebut sebagai kerasukan setan, dia disebut sebagai penyesat. Kurang apa? Tapi mengapa mereka bisa mengatakan itu? Mereka orang beragama, tapi mereka bisa mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Sebenarnya hanya label agama, tapi mereka tidak berbeda dengan Festus yang adalah orang kafir. Ya, ketika seorang Kristen mempercayai sesuatu, melakukan sesuatu yang benar sesuai firman Tuhan, selalu ada Festus-Festus di dunia ini yang siap menganggapnya gila dan memaki-makinya. Benar kata Henry, musuh-musuh Kristus memang selalu menemukan alasan untuk mencela dia atau mencela para pelayannya, orang-orang Kristen. Lihat komentar Henry. Rasul-rasul lainnya yang adalah kaum nelayan dipandang rendah karena mereka tidak terdidik. Petrus, Yohanes, Yakobus itu kan cuma nelayan, tidak terlalu berpendidikan. Karena itu orang memandang rendah mereka. Mereka bukan orang berpendidikan. Sebaliknya Paulus yang mengenyam pendidikan tinggi. Paulus ini bukan orang sembarang, bukan nelayan, kelas nelayan. Dia orang berpendidikan tinggi. Dia belajar Taurat, dia seorang Farisi. Sangat besar kemungkinan dia adalah orang masuk Dewan Sanhedrin. Dan itu sangat sedikit orang yang bisa masuk di dalam kalangan Sanhedrin. Dia belajar di bawah Gamaliel. Di dalam Kisah Para Rasul kita bisa lihat bahwa dia pernah mengunjungi ruang kuliah Tiranus. Dan dia memberi kuliah di sana. Dia dosen. Ini orang pintar, dia belajar filsafat. Itulah sebabnya dia bisa beradu, bersoal jawab dengan orang-orang dari sekolah filsafat Yunani. Seperti dari aliran Stoa dan Epicurus. Paulus orang pintar. Tapi saudara-saudara, dikatakan Paulus mengenyam pendidikan tinggi dan dididik sebagai orang Farisi. Juga dipandang rendah karena terlampau banyak belajar, sehingga lebih merusak daripada mendatangkan kebaikan kepadanya. Dengan demikian, musuh-musuh hamba-hamba Kristus selalu memiliki alasan untuk hal lain untuk mencela mereka. Selalu ada alasan. Kalau ada rasul yang sekolah kurang, mereka bilang ini bodoh, tidak terdidik. Tapi kalau ada rasul yang belajar banyak, mereka bilang kau gila karena ilmumu terlalu banyak. Jadi tidak belajar juga salah, belajar juga salah. Benar yang Henry bilang, musuh-musuh Kristus selalu menemukan alasan untuk menyerang murid-murid Tuhan. Contoh saudara ya, Matius 11 ayat 18, 19. Karena Yohanes datang, Yohanes Pembaptis. Dia tidak makan, tidak minum. Yohanes itu jangan makan, jangan minum. Ya, makannya hanya belalang dan madu hutan. Pesta-pesta Yohanes tidak ikut. Wah, karena Yohanes tidak pesta, tidak makan, tidak minum,
Lalu mereka bilang apa? Dia kerasukan setan. Masa pesta kau tidak ikut? Masa makan belalang terus? Madu terus? Ini orang kerasukan setan. RWN kau tidak makan. CIN kau tidak makan. Ya. Tapi begitu Yesus datang, Yesus makan. Kemudian anak manusia datang, dia makan dan minum. Kalau ajak pesta, Yesus makan. Ajak makan-makan, Yesus makan juga. Diundang makan di rumah Matius, makan. Ada pesta kawin di Kana, makan juga. Anak manusia datang, dia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, dia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Kalau Yohanes tidak makan, dibilang kerasukan setan. Yesus makan, dibilang pelahap, rakus. Karena itu kalau saudara mau hidup berdasarkan pandangan orang, saudara akan susah. Mau makan salah, tidak makan salah. Saudara kira tidak makan, tidak diprotes. Tidak makan, dibilang kerasukan setan. Kalau begitu makan saja. Waktu makan dibilang perakus. Jadi musuh-musuh Kristus selalu mendapatkan alasan apapun untuk mencela orang-orang Kristen. Mengapa bisa begitu, saudara? Paulus menjelaskan sesuai nats pembimbing kita tadi. 1 Korintus 2:14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya suatu kebodohan. Dan dia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ini perkara rohani. Orang dunia, orang kafir tidak mungkin memahaminya. Itulah sebabnya jangan heran kalau saudara dimaki-maki. Atau dianggap gila, dianggap sesat oleh orang-orang kafir. Kalau saudara sungguh-sungguh pada Tuhan. Saudara mau berkorban bagi Tuhan. Saudara mau berpegang dan menyebarkan ajaran yang benar. Selalu ada festus-festus yang akan memaki saudara. Tapi jangan pedulikan itu, saudara. Jangan mundur, jangan berkecil hati. Perhatikan kata-kata dari Albert Bars. Albert Bars mengatakan, penghuni-penghuni dari satu rumah gila sering berpikir bahwa semua orang lain gila kecuali diri mereka sendiri. Tapi tidak ada kegilaan yang lebih besar. Tidak ada ketidakwarasan yang begitu hebat atau mengerikan sehingga mengabaikan kepentingan kekal dari jiwa demi kesenangan dan kehormatan yang bisa diberikan oleh hidup ini. Mereka boleh menganggap kita yang percaya Yesus gila, tapi mereka mengabaikan Yesus. Padahal Yesus berguna bagi hidup kekal. Menurut Barnes, mereka lebih gila dari kita. Ada banyak orang beragama Kristen sekarang ini juga memaki-maki saya. Yang maki-maki tadi saya kutip itu cuma Islam. Tapi selain itu juga yang dari Kristen maki pun tidak sedikit. Dari pendukungnya Benny Hinn, pendukungnya Pariaji, pendukung si A, si B, si C yang saya serang. Banyak yang memaki-maki saya. Bahkan ada yang maki secara saya hampir emosi. Kenapa? Saudara ingat ya waktu saya khotbah bahas Ahok. Bolehkah orang Kristen mengucapkan kata-kata kasar? Sebenarnya saya membela posisi Ahok pada waktu itu. Tapi mereka tidak dengar khotbah sampai selesai. Mereka hanya dengar bagian pertama. Langsung serang saya. Pendeta goblok kau. Ya, kenapa kau iri dengan Ahok kah? Kamu mau jadi gubernur kah? Loh, ini belum dengar sampai selesai sudah maki-maki. Saudara, kalau saudara dimaki oleh festus-festus, sabarlah. Tapi yang paling penting menurut saya, saudara jangan sampai jadi festus. Saudara tidak mengerti kebenaran, tapi memaki orang yang mengajarkan kebenaran. Saudara tidak mengasihi Tuhan, tapi saudara memaki, mencela orang yang mengasihi Tuhan. Berhati-hatilah supaya saudara tidak jadi festus yang memaki orang-orang Kristen. Di sana ada festus orang kafir. Sekarang yang ketiga. Di sana ada Agripa, seorang yang hampir jadi Kristen. Sekalipun buyutnya Herodes itu bukan orang Yahudi, orang Idumea atau orang Edom, tapi kelihatannya dia Agripa ini telah menjadi seorang Yahudi, penganut agama Yahudi, dan kelihatannya dia tahu banyak tentang agama Yahudi, iman Yahudi. Ini nyata dari kata-kata Paulus kepada dia. Ayat 3,
pasal 26. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Berarti menurut Paulus, Agripa tahu adat istiadat Yahudi, tahu persoalan orang Yahudi, iman orang Yahudi, dia tahu. Lalu ayat 26 dan 27, raja juga tahu tentang segala perkara ini. Segala perkara yang dibicarakan tentang Mesias harus menderita, harus mati, harus bangkit dan sebagainya. Raja juga tahu tentang perkara ini. Sebab itu aku berani bicara terus terang kepadanya. Aku yakin tidak ada sesuatu pun dari semua ini yang belum didengarnya. Berarti Paulus tahu, Agripa sudah dengar semua ini. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat terpencil. Percaya ke engkau, ya Raja Agripa, kepada para nabi. Aku tahu engkau percaya kepada mereka. Mengapa Paulus tahu dia percaya kepada para nabi? Karena dia orang Yahudi. Dia seorang penganut agama Yahudi. Seorang yang mengerti iman Yahudi. Kalau dia orang Yahudi sungguh-sungguh, dia pasti percaya nabi-nabi. Dia pasti percaya pemberitaan dan nubuat nabi-nabi. Itulah sebabnya saudara-saudara, Paulus berkata demikian. Berarti dia seorang Yahudi. Dia percaya para nabi, percaya Musa, berarti dia percaya perjanjian lama. Dia pasti pernah mendengar tentang Yesus. Kakek buyutnya yang mau bunuh Yesus pada waktu Yesus lahir. Pamannya itu yang mengadili Yesus pada waktu Yesus mau disidang oleh Pontius Pilatus. Waktu dia dengar semua kesaksian dan Injil yang diberitakan Paulus, apa reaksi dia? Ayat 28. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Hampir jadi Kristen. Kalau dikatakan hampir-hampir jadi Kristen, artinya belum Kristen, hanya hampir. Sayang sekali. Agripa sangat tahu adat istiadat persoalan orang Yahudi. Dia tahu nabi-nabi dan janji mereka akan datangnya Sang Mesias. Kepadanya sudah diberitakan oleh Paulus, Yesus adalah Mesias itu, yang dibunuh lalu bangkit dari antara orang mati. Yesus adalah Tuhan, yang oleh imannya kepadanya manusia peroleh keampunan dosa dan keselamatan. Tapi semua tidak membawanya menjadi orang Kristen, melainkan hampir Kristen. Perhatikan komentar dari Bars. Hampir saja. Engkau hampir meyakinkan aku bahwa kekristenan adalah benar, dan meyakinkan aku untuk memeluknya. Argumentasi Paulus begitu masuk akal. Desakan yang ia buat pada kepercayaan kepada nabi-nabi begitu tak bisa ditolak, sehingga dia hampir diyakinkan terhadap kebenaran dari kekristenan. Tapi seperti dalam ribuan kasus lain, dia tidak sungguh-sungguh diyakinkan untuk menjadi seorang Kristen. Dia termasuk dalam hampir saja. Apa yang menghalanginya untuk sungguh-sungguh diyakinkan, kami tidak tahu. Itu bisa karena bukti tidak cukup jelas bagi pikirannya seperti yang ia inginkan, atau dia tidak mau meninggalkan dosa-dosanya, atau dia terlalu sombong untuk menggolongkan dirinya sendiri dengan para pengikut Yesus dari Nazaret, atau seperti Felix, dia mau menundanya sampai waktu yang lebih tepat. Tidak tahu, tapi pokoknya hanya hampir Kristen. Memang sangat disayangkan apa yang dialami Agripa ini. Tapi bukankah ini juga terjadi pada banyak kita? Dalam buku tafsiran Cupid Commentary diberikan sejumlah contoh orang-orang yang masuk golongan hampir Kristen, tapi belum Kristen. Misalnya dikatakan ada anak dari orang tua yang beriman dan saleh. Orang tuanya beriman saleh. Anak ini dikelilingi oleh pengaruh-pengaruh baik dari orang tuanya. Ada firman Tuhan yang diberitakan, ada Injil yang diberitakan, dibimbing di dalam rumah. Anak ini didoakan, tapi dia tidak pernah sungguh-sungguh Kristen. Anak itu begitu dekat dengan Kristen, hampir Kristen, tapi tidak. Contoh lain adalah pengunjung kebaktian di gereja yang sering digerakkan sampai mencucurkan air mata, tapi emosi berlalu, keputusan untuk menerima Yesus ditunda. Ini biasa kalau KKR maju dan menangis. Oh Yesus, bukan cuma menangis tapi goyang-goyang. Ya, oh
haleluya, haleluya. Ya, menangis, mencucurkan air mata, tapi tidak pernah sungguh-sungguh percaya Yesus. Dia hampir Kristen, tapi tidak Kristen. Atau orang-orang tua yang sedang sekarat, yang pernah berulang-ulang menunda keputusan percaya pada Yesus di masa mudanya. Pada waktu masa muda selalu menunda percaya, sekarang sudah sekarat, tapi belum juga percaya. Mereka hampir Kristen. Atau ada orang tua yang punya anak Kristen. Anaknya Kristen. Anaknya berdoa untuk orang tua. Anaknya beritakan Injil kepada orang tua. Anaknya berjuang supaya orang tua jadi Kristen. Tapi orang tua tetap tidak jadi Kristen. Orang tua seperti itu hampir Kristen, tapi tidak pernah jadi Kristen. Atau orang-orang yang sudah tertarik kepada kekristenan, tapi karena takut resiko, takut ancaman, dan lain sebagainya, mereka tidak jadi Kristen, tapi hampir Kristen. Orang-orang seperti ini sekali lagi, mereka bukan orang Kristen, melainkan hampir Kristen seperti Agripa. Apakah saudara salah satu di antara mereka? Saudara hadir di dalam gereja ini yang banyak memberitakan Injil, tapi kalau saudara tidak pernah membuka hati untuk sungguh-sungguh terima Yesus sebagai juru selamat saudara, saudara hanya hampir jadi Kristen. Kalau saudara termasuk ke dalam orang yang hampir jadi Kristen, dengar baik-baik, saudara akan mengalami nasib yang sama dengan orang yang kafir total. Jika bagi orang kafir, surga begitu jauh. Bagi orang yang hampir Kristen, surga begitu dekat. Tapi pada akhirnya, surga itu jauh atau dekat, dua-dua sama-sama masuk neraka. Lalu apa bedanya kafir total dengan hampir Kristen? Festus begitu jauh dari surga. Agripa begitu dekat dengan surga. Tapi keduanya tidak percaya Yesus. Dan dua-duanya akan masuk neraka. Lalu apa bedanya Festus dan Agripa? Saya kutip dari Pulpit Commentary. Agripa diyakinkan tapi tidak bertobat. Festus dikeraskan dalam sikap sinis yang acuh tak acuh. Sebagian kekurangan sedikit, yang lain kekurangan banyak. Festus ini kurang banyak, tapi Agripa kurang sedikit untuk membuat mereka orang-orang Kristen. Tapi perbedaan praktis apa yang ada di antara hampir selamat dan sungguh-sungguh dihukum? Kalau dia sungguh-sungguh dihukum, kalau gua hampir selamat, loh apa bedanya? Hampir selamat artinya tidak selamat. Saya kasih kata-kata dari R.L. Hymers. Anda tidak dapat menerima keselamatan dengan cara ini, seperti orang-orang yang hampir menjadi Kristen. Apa yang akan dikatakan oleh keluarga Kristen Anda ketika Anda mati? Waktu Anda mati, mereka bilang apa? Mereka bilang, dia hampir diselamatkan. Dia kurang sedikit diselamatkan, nyaris diselamatkan. Tapi kalau hampir diselamatkan, artinya tidak pernah diselamatkan. Dia nih, ini orang almarhum ini hampir masuk surga. Artinya dia tidak bisa, dia tidak masuk surga. Sekarang lebih enak mana? Hampir masuk neraka atau hampir masuk surga? Lebih baik hampir neraka, itu berarti surga, daripada hampir surga tapi sebenarnya masuk neraka. Hymers ini mengutip lagu dari seorang namanya Phil Bliss. Dan lagu ini saya tidak tahu lagunya bagaimana, tapi kata-katanya berkata begini: hampir diyakinkan tidak dapat menolong, hampir diyakinkan namun gagal. Menyedihkan betapa pahitnya hampir namun terhilang. Hampir namun terhilang. Kesalahan Agripa adalah dia tidak mau diyakinkan oleh Injil yang diberitakan Paulus. Padahal dia sudah berada pada titik yang menentukan, sangat dekat surga. Yang belum tentu dia bisa ada di titik itu lagi. Dan ini kesalahan banyak orang Kristen. Banyak orang beragama Kristen. Salahnya di sini. Banyak orang yang dengar Injil. Banyak orang yang dengar firman Tuhan.
tapi tidak sampai jadi Kristen, hampir Kristen saja. Di sini kesalahannya. Seperti kata Barnes, ada terlalu banyak alasan untuk percaya bahwa dia tidak pernah sungguh-sungguh diyakinkan untuk mempercayai Tuhan Yesus, dan bahwa dia tidak pernah lebih dekat pada kerajaan surga daripada saat itu. Itu adalah saat kritis, titik balik dalam kehidupan Agripa dan dalam tujuan atau nasib kekalnya. Dan seperti ribuan orang lain, dia mengabaikan atau menolak untuk mengizinkan keyakinan penuh terhadap kebenaran pada pikiran, dan dia mati dalam dosanya. Saya tidak tahu bagaimana iman saudara di hadapan Tuhan. Yang pasti saya sudah banyak beritakan Injil kepada saudara. Dan kalau saudara hanya sampai level hampir Kristen seperti Agripa, saudara tidak akan selamat. Karena itu, kalau masih ada orang di sini yang hanya hampir jadi Kristen, segera bertindak, ambillah keputusan, percayalah kepada Yesus sungguh-sungguh. Sekali lagi dari Barnes, hampir diyakinkan untuk melakukan sesuatu yang harus kita lakukan, tapi tidak melakukannya adalah posisi dari kesalahan dan bahaya. Dan tidak mengherankan bahwa ada banyak orang dibawa pada titik ini, titik balik, krisis dari kehidupan, dan lalu kehilangan kepedulian mereka dan mati dalam dosa mereka. Kiranya Allah kasih karunia menjaga kita dari berhenti dalam keadaan hampir diyakinkan menjadi orang Kristen. Kiranya setiap orang yang membaca cerita tentang Agripa ini diperingatkan oleh hal-hal yang meyakinkannya, dan menjadi takut oleh fakta bahwa dia berhenti pada saat itu, dan bahwa hal-hal yang meyakinkan itu berakhir di sana. Dan kiranya setiap orang yang memutuskan dengan pertolongan Allah untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalanginya untuk menjadi orang Kristen sepenuhnya, tanpa penundaan, memeluk atau mempercayai anak Allah sebagai juru selamat. Kita sudah melihat 3 orang. Coba lihat gambar ini. Di sana ada Festus, seorang kafir. Di sini ada Paulus, seorang Kristen. Tapi di tengah-tengah ada Agripa, seorang yang hampir Kristen. Saudara di mana? Saudara bersama Festus kah? Atau bersama Paulus? Atau bersama Agripa? Mungkin kecil kemungkinan atau sedikit saja yang bilang saya ada bersama Festus. Karena saudara mungkin saudara berKTP Kristen dan saudara dengar banyak tentang Yesus dari sekolah minggu. Saudara mungkin tidak bersama Festus. Tapi yang pasti ada begitu banyak orang bersama-sama dengan Agripa. Dan hanya sedikit orang yang bersama dengan Paulus. Kalau di sini masih ada Festus, terutama Agripa, bergeraklah, pindah tempat, dan bergabunglah dengan Paulus. Kata-kata John Wesley akan menutup firman Tuhan hari ini. John Wesley mengatakan, lihatlah di sini, Festus adalah orang kafir sepenuhnya, Paulus adalah orang Kristen sepenuhnya. Agripa berhenti di tengah-tengah keduanya. Agripa yang malang, tetapi hampir saja diyakinkan, begitu dekat dengan tanda sasaran, tapi gagal memenuhi standar. Selangkah lagi dan engkau ada dalam kemurahan. Pembaca, jangan berhenti bersama Agripa, tapi teruslah bersama Paulus. Adakah yang hari ini baru stop hanya pada Agripa? Selangkah lagi dan engkau bersama Paulus. Langkahnya sederhana. Bukalah hatimu, sambut dia sebagai Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa-dosamu. Jikalau ya, engkau bersama-sama dengan Paulus. Tuhan memberkati kita. Amin.